Selamat pagi anak-anak semua, Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SMA Masehi Kudus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh memiliki kesempatan untuk dapat berbakti, beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara daring kiranya itu tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk memulai kebaktian kita, mari kita menaikkan pujian Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari kita satu dalam doa. Seperti lagu yang kami naikkan ya Bapa, apabila sampai saat ini Tuhan kami masih boleh menikmati kehidupan kami, itu karena anugerah-Mu. Dan apabila Tuhan saat ini kami masih hidup, kami mau agar hidup kami selalu memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan selalu memandang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaktian kami pada hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami harus berjauhan satu dengan yang lain ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh pujian yang akan kami naikkan. Kiranya seluruh pujian itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kami pun berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Kiranya firman itu boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berbuah lebat dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak. Berkati setiap anak-Mu yang ada di rumah. Tolong mereka supaya setiap anak-anak SMA Masehi boleh mengikuti kebaktian ini dengan baik dan dengan sungguh. Akhirnya Tuhan kami mau menyerahkan seluruh kebaktian kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesuslah Raja atas dunia yang telah menghapuskan kutuk dan menyelamatkan kita semua. Yesuslah yang layak kita puji. Dengan pujian terpujilah nama-Mu Tuhan.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, sungguh saat yang indah, karena firman Tuhan sungguh dapat menguatkan kita melewati segala perintangan dan masalah yang ada. Kita naikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur atas kasih setia Tuhan yang menopang, menjaga, dan memelihara kami sampai pada saat ini. Kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan kami akan aman apapun juga yang sedang kami hadapi. Karena itu tetaplah menuntun dan menyertai kami ya Tuhan. Kami memohon melalui kebenaran firman-Mu,
Tuhan menyatakan tuntunan-Mu kepada kami. Mampukan kami untuk mengerti, mampukanlah kami juga untuk melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua demikian bunyinya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sekali lagi saya bacakan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang memungkiri bahwa karakter rajin atau giat bekerja, giat berusaha, bekerja keras merupakan salah satu karakter yang luhur, yang baik, dan sepatutnya kita semua memilikinya dan terus memupuknya di dalam kehidupan kita. Tetapi kitab Amsal tadi memperingatkan kita bahwa kerajinan tanpa pengetahuan ternyata tidak baik. Kita giat bekerja, kita bekerja keras, kita sigap melakukan sesuatu, tetapi apabila tidak ada pengetahuan yang mendasarinya, maka firman Tuhan menegaskan tidak baik. Mengapa demikian? Ini berkaitan dengan bagian yang kedua tadi. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Apa hubungan antara bagian yang pertama dan kedua tadi? Kerajinan itu, kesukaan untuk bekerja keras, giat bekerja, apabila tidak disertai dengan pengetahuan akan membuat orang cenderung melakukan sesuatu tanpa sempat berpikir atau merenungkan atau merencanakan terlebih dahulu. Akibatnya apa? Akibatnya sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan itu dilakukan atau dikerjakan dengan serampangan, dengan sembarangan, tanpa strategi, tanpa pemikiran yang baik, tanpa taktik yang baik. Akibatnya bisa menjadi sia-sia. Sebuah contoh misalnya, ada seorang yang punya tenaga yang kuat, katakan dia pemain bola, atau sebuah tim sepak bola. Wah, semuanya fisiknya bagus, tenaganya kuat, mereka juga rajin sekali kalau bergerak di dalam pertandingan sepak bola. Tidak ada yang kelihatan bermalas-malasan, semuanya wah rajin berlari, kuat menendang, demikian seterusnya. Nah, tetapi apabila tanpa punya pengetahuan yang baik, yang terwujud di dalam strategi, terwujud di dalam kemampuan bekerja sama dengan baik, bagaimana menendang dengan baik, bagaimana menyerang dengan baik, bagaimana bertahan dengan baik, bagaimana menghadapi lawan yang tipenya demikian, bagaimana menghadapi lawan yang tipenya begitu, maka semangat untuk bermain bola dengan tenaga penuh akan menjadi sia-sia. Bisa jadi musuh yang mungkin tidak terlalu mengeluarkan tenaga, tetapi mereka menggunakan strategi yang jitu, teknik permainan yang didasarkan atas latihan yang tekun selama waktu-waktu yang panjang, membuat mereka memiliki bukan hanya pengetahuan secara teoritis, tetapi juga praktis, dalam pengertian mereka menjadi ahli bermain bola. Artinya mereka kemudian tidak bermain sembarangan. Tentu tim yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak memiliki strategi yang baik, bermain sembarangan akan dengan mudah ditaklukkan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan memperingatkan kita, pengetahuan tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah.
Jadi kita melihat di sini bahwa kerajinan baik, tetapi mesti menyatu dengan pengetahuan, menyatu dengan hikmat. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita mesti berpikir dengan cermat, mengatur rencana yang baik, mengatur strategi yang baik. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Sebaliknya, apabila kita tanpa pengetahuan, tanpa berpikir dengan cermat, ketika kita melakukan sesuatu, betapapun kita melakukan dengan giat, dengan hebat, tenaga yang kita keluarkan, usaha yang kita keluarkan begitu luar biasa, yang akan muncul hanyalah ketergesa-gesaan. Dan itu bisa membuat kita salah langkah. Ketika kita salah langkah, akibat kita kurang berpikir, kita kurang pengetahuan, kita tidak mengatur rencana dengan baik, kita tidak mengatur strategi dengan baik, maka niscaya semuanya menjadi sia-sia bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar menjalani kehidupan kita dengan terus mengembangkan, memupuk dan mengembangkan. Selain karakter rajin, kita juga memupuk kesenangan atau kesukaan untuk berpikir dengan baik. Supaya selain pengetahuan kita bertambah, kita juga akan mampu menerapkan pengetahuan itu dalam bentuk-bentuk strategi, dalam bentuk-bentuk perencanaan yang baik. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak mengerjakannya dengan sembarangan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, karuniakanlah kepada kami karakter rajin, mau bekerja keras, bekerja dengan giat. Tetapi lebih daripada itu juga karuniakanlah kepada kami semangat untuk terus memupuk diri kami, belajar dengan tekun, mengasah kemampuan berpikir kami. Demikian juga supaya kami makin berhikmat, karena tanpa itu semua kerajinan kami dapat menjadi sia-sia. Jadikanlah kami orang yang ketika hendak melakukan sesuatu, kami berpikir terlebih dahulu. Kami tidak tergesa-gesa. Kami boleh merencanakan dengan baik supaya kami tidak salah langkah. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, berpengetahuan, dan rajin. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.